Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Reno Nadiandi. Kali ini saya akan membahas teknik dari Canva, salah satunya yaitu membuat efek bayangan ya. Efek bayangan ini ada dua. Yang pertama, efek untuk tulisan ya, judul atau kata-kata dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah efek bayangan untuk objek gambar ya. Kita akan mulai dengan yang pertama yaitu efek bayangan untuk tulisan ya. Oke, untuk contoh saya akan membuat dalam format YouTube thumbnail. Kita gunakan yang blank aja. Oke, misalnya kita buat teksnya ya. Bisa pakai yang ini atau yang sudah ada template-nya ya, teman-teman. Kita kasih background yang berbeda warnanya. Oke. Nah, ada dua cara untuk membuat efek bayangan pada tulisan. Yang pertama, dengan efek ya. Di sini ada efek bayangan, tinggal kita klik. Nah, dia sudah ada bayangannya. Ya, bayangan ini teman-teman bisa atur warnanya. Ya, misalnya biru atau lain sebagainya ya, silakan. Nah, lalu efek bayangan ini juga kita bisa atur transparansinya ya. Nah, seperti itu. Misalnya kita ganti lagi warnanya putih ya, jadi lebih jelas. Ini teman-teman silakan dimainkan aja. Ya. Oke. Lalu yang kedua, ini misalnya kita tanpa bayangan lagi. Yang kedua, bisa kita dengan membuat copy ya dari tulisan ini. Caranya bisa klik di sini, kemudian duplicate ya. Jadi ada dua. Nah, teman-teman yang misalnya tulisan yang atasnya warnanya diganti jadi tulisan utama warnanya merah. Lalu bayangannya hitam, misalnya seperti itu ya. Bisa seperti itu. Atau tadi kita Ctrl D ya. Ada shortcutnya Ctrl D. Kemudian baru kita ganti warnanya. Ya, misalnya begitu ya, teman-teman. Nah, lalu untuk menggerakkan memindah-mindahkannya, teman-teman juga bisa menggunakan panah atas, bawah, kiri, kanan untuk pindah 1 pixel. Ya. Kalau untuk pindah lebih jauh 10 pixel bisa dengan shiftnya ditekan, lalu teman-teman tekan juga panah atas atau panah bawah. Nah, ini kalau pencet shift segini pergerakannya ya. Kalau tidak dipijit shiftnya, nah seperti ini ya, pindahnya 1 pixel. Oke teman-teman, itu adalah trik membuat efek bayangan di dalam teks ya. Manfaatnya apa? Efek bayangan ini atau shadow ini fungsinya adalah memberikan kesan kedalaman pertama. Lalu yang kedua juga membuat teks utamanya menjadi lebih jelas. Misalnya ada seperti ini ya, ini warna muda, sama-sama warna muda antara teks dengan background. Nah, untuk supaya lebih jelas maka bisa diberikan efek bayangan ya supaya lebih kelihatan seperti itu. Oke teman-teman, itu yang pertama. Kita akan masuk ke yang kedua, membuat efek bayangan pada objek gambar. Oke, yang kedua adalah memberi efek bayangan pada objek gambar. Di sini saya sudah mendownload gambar dari unsplash.com ya. Lalu saya akan hilangkan backgroundnya. Ini gambarnya. Oke, kemudian download. Oke, sudah terdownload, kita masuk lagi ke Canva, lalu kita drag aja. Ya, sudah. Nah,
supaya lebih jelas kita gedein ya. Lalu layarnya juga kita gedein. Nah teman-teman, untuk membuat bayangan kita bisa dengan pertama kita mengcopy gambar ini. Kopinya dengan cara klik duplicate atau Ctrl D ya. Tapi sebelum itu, ini frame yang kosongnya kita rapetin dulu ya, supaya nanti lebih mudah ketika menseleksi gambarnya. Nah oke ya. Setelah itu baru Ctrl D atau klik duplicate ya. Nah oke. Nah teman-teman, untuk memberi efek bayangan kita bisa klik gambar yang kedua, kemudian kita adjust ya, kita bikin blur, lalu kita saturasinya kita turunin, kontrasnya kita naikin, brightnessnya kita turunin ya. Nah ini sudah jadi bayangan ya. Yang di depan bisa kita gedein. Ini mesti kita lebarin ya, biar seperti itu. Kalau mau ini bisa kita gedein sehingga dia kemudian ada efek bayangan ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga bisa membuat efek bayangan dalam artian ini kita pindahin dulu ya. Nah, efek bayangan bertingkat misalnya ya. Kita Ctrl D. Oke, lalu Ctrl D lagi. Nah misalnya seperti ini ya, kita kasih jarak, lalu ini belum rata ya. Nah kemudian misalnya yang ini kita kasih transparansi sebanyak 75 misalnya, lalu yang belakangnya transparansinya lebih kecil lagi, misalnya 50 ya. Nah teman-teman juga bisa membuat efek seperti ini. Kalau mau divariasi bisa, misalnya ini dengan berporos ya. Nah seperti itu. Nah ya, teman-teman bisa variasikan untuk teknik-tekniknya, yaitu untuk memberikan efek yang lebih beragam supaya gambarnya lebih menarik dan beda dengan yang lainnya ya. Teman-teman ini bisa dipraktekin terus, dicoba ya, karena semakin kita sering mencoba maka banyak yang akan kita ketemu trik baru atau teknik yang baru ya, meskipun dengan Canva yang itu-itu aja. Oke teman-teman, demikian tutorial menggunakan atau membuat efek bayangan menggunakan Canva ya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.